Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqamah dengan NIM 90501210095. Di sini saya sebagai pemateri pertama. A. Pasar persaingan sempurna. 1. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya kepentingan konsumen di satu sisi dengan kepentingan produsen di sisi lainnya. Oleh karena itu, pasar ini mempunyai banyak fungsi bagi pelaku konsumen, produsen, maupun pemerintah. 2. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga atau produk yang homogen. Pembeli atau orang yang melakukan permintaan maupun penjual atau orang yang melakukan penawaran tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga dan bukan sebagai pembuat harga. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogenitas produk. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Yang terakhir, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor mobilitas tidak terbatas dan tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. B. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan di pasar. Yang terakhir, produsen bebas keluar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Sakinah Isbal, NIM 90501211074. Baik, saya akan menjelaskan materi yang bagian C, syarat pemaksimuman keuntungan. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat diterapkan dengan dua cara berikut ini. 1. Membandingkan hasil penjualan total dengan pembiayaan total. Maka dengan cara pertama ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan pembiayaan marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal atau MR sama dengan biaya marginal MA atau MC atau MR sama dengan MC. Sekian. Bagian D, menentukan keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan terdapat dua cara, yaitu hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Untuk menentukan keadaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah membandingkan hasil penjualan total dan biaya tiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Keuntungan yang diperoleh dihitung dengan formula sebagai berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total biaya produksi total. Yang kedua, dihitung berdasarkan formula berikut. Tambahan untung sama dengan tambahan penjual, total tambahan biaya, tingkat produksi,
MC sama dengan MR. Materi bagian E yaitu kebaikan dan keburukan pasar pesaing sempurna. Pasar pesaing sempurna memiliki beberapa kebaikan dibanding pasar-pasar yang lainnya. Satu, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Sebelum menerapkan kebaikan dari pasar persaing sempurna ditinjau dari sudut efisiensi terlebih dahulu akan diterapkan dua konsep efisiensi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokasi. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat. Pada umumnya, orang berkeyakinan bahwa konsentrasi semacam itu akan membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatannya dan memilih pekerjaan yang disukainya, dan juga kebebasannya untuk memilih barang yang dikonsumsi menjadi lebih terbatas. Sekian dari saya.